Untuk mulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu dari teman ketua kelas untuk memimpin doa. Farel, silakan Farel. Siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar adik anak-anak? Sehat? Sehat, Bu. Ya. Jadi sebelumnya Ibu absen dulu ya. Absen. Berapa orang yang tidak hadir? 2, 4, 5. Oke, sebelum mulai pelajaran, supaya kamu fokus pada pembelajaran kita hari ini, ya, Ibu ada satu teknik latihan. Ya, teknik latihan fokus pada diri kita. Tadi kan kita telah melakukan berbagai kegiatan, jadi supaya kita fokus dalam kegiatan kita selanjutnya, ya, Ibu ada satu latihan namanya latihan stop. Ya, latihan stop. Stop itu singkatan. Ya. S-nya tuh stop. Stop itu berhenti dari kegiatan apapun. Jadi kalian jadi mau berhenti dari memegang pena, berhenti dari memegang apa ya, fokus. Ambil posisi yang santai. Kalau kita misalnya duduk, boleh duduk. Ya, seandainya kita mau berdiri, boleh berdiri. Dari tadi dah duduk ya. Sekarang kita ambil posisi berdiri. Berdiri di samping meja kursinya. Ya. Kemudian T itu take a breath. Bahasa Inggris kita mengambil nafas, menghirup nafas. Ya, menghirup nafas secara perlahan. Kamu rasakan nafas itu masuk, oksigen yang kamu hirup itu masuk ke dalam sendi rongga kepala, ya, masuk ke dalam tubuh kamu, bagian bawah, ya, rasakan. Ya, nah? Kemudian kamu hembuskan secara perlahan-lahan, sama ketika kamu menghirup nafas tadi. Oke, bisa? Kita lakukan selama kita lakukan dalam hitungan ulangan 5 kali. Ya, oke ya? Oke, mulai ya. Oke, tarik nafasnya. Buang nafasnya. Jadi kalau ibu tak bilang buang, kamu tahan terus ya. Ulang lagi ya. Oke, konsentrasi ya. Oke, 1, 2, 3. Hirup nafasnya. Buang nafasnya. Ya, rasakan tadi oksigen yang masuk ya. Ulang lagi. Hirup nafasnya. Buang nafasnya. Ya. Satu kali lagi. Hirup nafasnya. Buang nafasnya. Satu kali lagi. Hirup nafasnya. Buang nafasnya. Oke, lagi karena ada oksigen yang terasa masuk ya, oke, dalam bagian kepala. Oke, silakan duduk kembali. Oke, kegiatan kita pada hari ini adalah lanjutan dari kegiatan kita pada minggu yang lalu. Ya, nah, minggu yang lalu kalian sudah mempelajari tentang organ-organ ekskresi. Kemudian kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari ginjal. Ya, nah, adalah tentang fungsi dari ginjal sebagai organ pembentuk urin. Ya, bagaimana urin itu terbentuk? Apakah langsung kita minum air langsung keluar urin, ataukah melalui proses-proses lanjutan? Ya, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang proses pembentukan urin yang dilakukan oleh
berpasangan saja. Ya, berpasangan. Dan lembar kerja, ya, lembar kerja. Kemudian kalian berdiskusi untuk menjawab lembar kerja itu, ya, berdasarkan profil belajar yang diberikan. Yang profil belajarnya melihat gambar, ibu berikan gambar. Yang profil belajarnya dengan mendengar, sudah ibu kirimkan link videonya, ya. Kalian bisa buka di handphonenya masing-masing, ya. Yang tidak punya handphone nanti ibu akan bukakan di video kita, ya. Baiklah, ibu akan bagikan lembar kerjanya. Ya, kamu baca keterangan dari artikel itu. Ya, ini ibu sediakan untuk anak ibu yang suka melihat gambar dan membaca. Ya, untuk anak ibu yang profil belajarnya secara audio, ibu sudah sediakan link video, link boleh lihat tayangan video yang terjadi pada ginjal. Nah, inilah ginjal kita, ya. Jadi kamu lihat ginjal kita sebelah kiri itu letaknya lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Ya, hari ini kita mau melihat proses pembentukan urin. Nah, ini ginjal kita, ya, umpamakan. Nah, ini. Jadi bagian-bagiannya Oke, Parel berdiskusi dengan apa nih? Oke, berdiskusi boleh. Lihat buku cetaknya, boleh buku cetak. Ibu berikan kamu waktu untuk berdiskusi, ya, dengan teman. Tetap jaga protokol kesehatan, ya. Nah, lihat keterangan yang ada di buku cetak, buku teksnya. Ya. Untuk maju ke depan, bacakan hasil diskusinya. Silakan. Ya. Jaga protokol, ya, Nak. Oke, bacakan hasilnya. Yang lain perhatikan kelompok yang lain. Iya. Filtrasi tempat terjadinya glomerulus zat yang terkandung asam amino, glukosa, natrium. Satu-satu. Panggil dulu, nanti mau buat gantian. Zat yang terkandung asam amino, glukosa, natrium, kalium, dan garam-garam lainnya. Hasilnya filtrasi. Yang kedua, reabsorpsi. Zat yang terkandung dari argumentasi adalah vitamin, obat-obatan, hormon, serta garam mineral. Hasil dari argumentasi adalah urea, asam, urin, amonia, protein, dan zat-zat. Oke, ya. Oke, terima kasih. Bacakan hasil diskusi kelompoknya. Tahap 1 yaitu filtrasi. Tempat terjadinya filtrasi yaitu alteri terkandung filtrasi adalah protein, gula, urin, garam, dan air. Hasil dari filtrasi tersebut adalah filtra. Tahap 2 yaitu reabsorpsi. Tempat terjadinya reabsorpsi yaitu terbulus konvertus. Zat yang terkandung pada zat reabsorpsi yaitu H2. Jadi setelah kita melalui proses diskusi, kemudian penyajian atas diskusi dari tiap kelompok, maka kita dapat menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Ya, oke, mari kita bersama-sama menyimpulkannya, yaitu apa yang kita dapatkan hari ini, ya, Nak? Pertama, proses pembentukan urin pada ginjal melalui tiga tiga tahap. Apa tahapnya? 1 filtrasi, 2 reabsorpsi, 3 augmentasi. Ya, itu adalah 3 tahap proses pembentukan Urin. Kemudian kita pilah
proses filtrasi. Filtrasi itu terjadi di mana? Di goma lurus. Ya, zat apa yang terkandung dalam proses filtrasi? H2O, glukosa, asam amino. Ya. Apa hasil dari proses filtrasi? Kita sebut dengan urin Primer. Ya. Oke, selanjutnya pada proses reabsorpsi. Ya, reabsorpsi itu apa artinya tadi? Penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna. Jadi pada tahap urin primer tadi masih terdapat asam amino, masih terdapat glukosa, ya, garam-garam lainnya itu akan diserap kembali. Ya, di mana terjadinya? Di Di proximal. tubulus proximal dan lengkung Henle. Selanjutnya proses augmentasi. Augmentasi ini adalah proses pengeluaran zat. Di mana proses ini terjadi, Nak? Di tubulus Di distal. tubulus distal. Jadi hasil dari augmentasi ini berupa urin sesungguhnya. Oke, ya. Jadi itu adalah hasil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kamu melakukan refleksi, ya nak? Refleksi tentang proses pembelajaran yang kita telah lalui hari ini. Oke, pertanyaannya itu kalian boleh tulis ya di kertas lembar. Nanti kita kumpulkan ya. Nah, pertanyaannya yaitu, ya, apa yang kalian dapatkan dari proses pembelajaran hari ini? Kemudian, apa yang kalian rasakan? Atau ya, apa kalian rasakan? Apakah kalian dapat manfaatnya? Ya, ataukah pembelajaran kita hari ini hanya berlalu begitu saja? Ya, nah, silakan kalian tulis di kertas lembar tadi. Ya, baca aja yang kamu tulis. Yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini adalah saya mengetahui bahwa ginjal adalah organ yang berfungsi menyaring darah hingga terbentuk urin. Dalam tahap pembelajaran ini, pembentukan urin ini ada 3 tahap yang dilalui, yaitu 1 filtrasi, 2 reabsorpsi, 3 augmentasi. Yang saya rasakan dari pembelajaran ini yaitu dapat mengambil manfaat dari pembelajaran ini. Pembelajaran ini sangat menyenangkan. Saya dapat bekerja sama dengan kawan-kawan dan saya akan menolong ginjal saya supaya tetap sehat. Oke, terima kasih Nurintan atas refleksi pembelajaran kita hari ini. Kemudian satu lagi ya, perwakilan dari laki-laki. Aku minta awal, coba awal aja. Yang didapat dari pembelajaran hari ini adalah saya mengetahui proses terbentuknya urin dalam ginjal yang melalui 3 tahap, yaitu filtrasi, penyaringan darah, 2 reabsorpsi, penyaringan kembali zat-zat yang masih berguna, 3 augmentasi, proses pengeluaran zat. 2 yang saya rasakan dalam pembelajaran hari ini, merasa senang karena mendapatkan pengetahuan baru tentang pembentukan urin dalam ginjal dan dapat bekerja sama dengan teman-teman. Oke, terima kasih Awan. Kita kasih tepuk tangan dulu nak. Dari refleksi yang telah dilakukan oleh teman kita ya. Baiklah, jadi untuk materi selanjutnya untuk minggu depan ya, kita masih ada satu lagi proses yang terjadi di ginjal, yaitu gangguan atau penyakit yang terdapat pada ginjal ya, yaitu lembar kerja yang keempat ya, yang telah dikirim kemarin. Karena keterbatasan waktu maka kita tidak dapat melaksanakannya pada pertemuan hari ini ya. Akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi Ibu minta kamu sudah membaca artikel yang Ibu kirimkan, kemudian membuka link video ya. Bagi anak Ibu yang profil belajarnya secara mendengar, yaitu audio visual atau visual, itu boleh kamu buka link video yang telah Ibu kirimkan. Pelajaran yang Ibu berikan hari ini, pesan Ibu, kalian semua rajinlah belajar di rumah, rajin membaca, tingkatkan lagi prestasi kalian. Jangan jadikan pandemi ini sebagai alasan untuk bermalas-malasan ya. Disudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi pembelajaran dari aksi nyata modul 2.1 dan 2.2 yang telah saya laksanakan. Pada saat perencanaan pembelajaran dibuat,
Sebelumnya itu saya telah membuat RPP untuk pembelajaran daring. Namun karena di sekolah saya itu berada dalam zona kuning, maka diizinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Sehingga dalam proses pelaksanaan pembelajaran itu ada sedikit perubahan pada proses pembelajaran di dalam kelas, ya. Kemudian dalam proses pembelajaran, karena tadi masih dilakukan secara terbatas, di mana dalam satu kelas itu jumlah siswa hanya dibatasi maksimal 15 orang. Kemudian waktu pelaksanaan pembelajaran itu hanya diberi waktu 40 menit dalam satu mata pelajaran. Maka saya tidak dapat melaksanakan proses pembelajaran ini sesuai dengan RPP yang saya buat, di mana hanya satu lembar kerja saja yang dapat kami selesaikan. Untuk ke depan, saya akan lebih efisien lagi dalam menggunakan waktu yang tersedia, sehingga proses pembelajaran itu dapat kami laksanakan dengan efektif. Dalam pembelajaran yang telah saya lakukan, di sini saya sudah memasukkan pembelajaran diferensiasi, yaitu dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa berdasarkan profil belajar, ya. Kemudian saya juga melakukan diferensiasi proses. Kemudian dalam pembelajaran itu juga saya memasukkan pembelajaran sosial dan emosional dalam proses pembelajaran tersebut. Yang sebelumnya pada proses pembelajaran saya memang untuk proses ya itu sudah saya lakukan berdasarkan profil belajar siswa, baru sekali ini saya lakukan. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosional juga, ya, selama ini memang belum pernah saya lakukan. Namun pada pembelajaran yang saya lakukan ini saya sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional. Jadi jauh lebih bagus. Saya menyadari bahwa dalam proses pembelajaran yang saya lakukan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, yaitu saya belum memasukkan berbagai jenis diferensiasi, yaitu pada diferensiasi kesiapan belajar murid dan diferensiasi produk. Jadi untuk kedepannya saya akan lebih matang lagi dalam penyusunan RPP. Kemudian dalam proses pelaksanaannya juga saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional yang lebih efektif lagi sehingga murid dapat berhubungan sosial dengan teman-teman dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk ke depan mungkin saya perencanaannya lebih matang lagi dalam pelaksanaan pembuatan RPP dan proses pelaksanaannya akan saya matangkan lagi dalam penggunaan waktu. Ya, waktu yang tersedia itu harus saya manfaatkan sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai, sehingga dapat memenuhi kebutuhan semua siswa yang saya ajarkan di dalam kelas tersebut. Demikian refleksi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.